Singkat cerita, Eragon sampai di tempat Dursa. Dia berhasil menyelinap dan bertemu dengan Arya. Tapi Arya di sini berkata jika seharusnya Eragon tidak datang ke sini. Karena apa? Karena mimpi itu hanyalah jebakan yang dibuat Dursa. Dursa lalu datang dan melemparkan beberapa benda tajam kepada Eragon. Untung Eragon bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa menghindari tombak yang dilemparkan oleh Dursa. Hingga kemudian Bram datang dan mengorbankan dirinya sendiri. Eragon yang menancapkan panahnya tepat di kepala Dursa, membuat penyihir itu lenyap begitu saja. Ada yang terbebas dari pengaruh sihir lalu membantu Eragon membawa pergi Bram dari tempat itu. Tapi Ra juga tidak lama datang dan membantu mereka kabur dari sana. Sebelum pergi, Eragon sempat melihat orang misterius yang membantunya. Mereka memang berhasil kabur, tapi sekarang Bram sekarat. Sebelum mati, Bram memberikan pedangnya kepada Eragon dan menyuruhnya untuk segera pergi ke Kavardan. Eragon yang tidak ingin teman baiknya itu pergi berusaha menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Bram. Tapi ia belum terlalu kuat hingga akhirnya Bram pun tewas. Tetap saksikan terus kelanjutannya hanya di Snack Video di Uli Film. Esok paginya Eragon mengubur Bram menggunakan tumpukan batu. Saphira kemudian membantu mengubah batu itu menjadi kaca, sehingga jasad Bram tidak akan pernah rusak dimakan waktu. Ketika Arya dan Eragon akan pergi ke Kavardan, tiba-tiba saja Arya terjatuh dan setelah cek ternyata Arya sudah diracuni oleh Dursa. Eragon yang berpikir Dursa sudah mati pun nyatanya masih hidup. Dan sebenarnya Dursa bisa mati jika Eragon membunuhnya tepat di jantung. Karena tidak bisa pergi bersama Eragon, Arya memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk sampai ke Kavardan. Ketika akan pergi, Saphira tiba-tiba menyerahkan orang yang kemarin menolong Eragon di tempat Dursa. Dia adalah Murta. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Murta menaruhkan diri untuk membantu Eragon menuju ke tempat Kavardan. Karena jika tersesat, maka Arya tidak akan bisa tertolong. Eragon yang merasa aneh langsung bertanya kenapa Murta mau menolongnya. Murta pun menjawab jika dulu orang tuanya telah dibantai oleh raja. Dan setelah mendengar jika penunggang naga datang lagi, dirinya tergugah untuk membantu. Mereka kemudian berangkat. Eragon dan Murta memilih untuk menunggang kuda, sedangkan Arhan mereka kemudian terjun ke sungai hingga terkepung oleh Kavardan. Mereka lalu dibawa kepada pemimpin Kavardan. Ia adalah Ajihat. Ajihat yang kurang percaya jika Eragon adalah penunggang naga menyuruh Eragon untuk memanggil Saphira. Dan tidak lama Saphira pun datang sambil membawa Arya yang masih sekarat. Di tempat lain, Galbatorix menyuruh Dursa untuk mengirim pasukan setelah mengetahui lokasi Kavardan bersembunyi. Tidak basa-basi lagi, Dursa pun langsung mengumpulkan pasukannya. Kembali lagi kepada Kavardan. Mengetahui jika kaum Udol sudah berdatangan, Eragon langsung mengutarakan maksudnya datang yang tak lain karena ingin membantu melawan raja. Tapi Murta dilarang ikut dan dia akan ditahan. Loh, kenapa? Ternyata si Murta ini adalah anak dari Moza si pengkhianat. Oh begitu. Eragon bingung harus berbuat apa. Tapi demi kelancaran perang nanti, Murta mau tak mau harus ditahan. Eragon lalu dibawa berkeliling dan diberi baju perang. Tak lupa juga baju perang untuk Saphira. Semua Kavardan juga tampak sibuk menyiapkan senjata dan strategi untuk berperang dengan para pengikut raja. Hingga waktu dapat dikalahkan. Terlihat Murta yang berhasil keluar dari penjara turut membantu Kavardan. Tidak lama pasukan Dursa datang. Karena Saphira terus membakar pasukannya, Dursa menggunakan sihirnya untuk menarik perhatian Saphira dan Eragon. Beberapa kali Saphira berusaha menyerang Dursa, tapi karena api yang Saphira semburkan tidak ada gunanya dan kekuatan Saphira sudah semakin melemah,
Eragon pun dengan cepat langsung menancapkan pedangnya tepat di dada Tirsa hingga akhirnya ia pun musnah. Eragon lalu jatuh, tapi untungnya Saphira datang menolong sampai membuat tubuhnya terluka parah. Eragon yang sangat khawatir dengan naga berusaha bangun dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Saphira. Karena kekuatan yang dia keluarkan terlalu besar, Eragon tak sadarkan diri tepat ketika perang itu telah usai. Tentunya sudah selesai. Lanjut. Keesokan harinya, Eragon sadar dari pingsannya. Ia sangat senang ketika tahu jika Saphira telah selamat. Mereka berdua lalu pergi untuk menyelesaikan akan mempersiapkan perang melawan Galbatorix. Mereka pun berpisah dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu ceritanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat puasanya. See you and bye-bye.